Shalom jemaat Tuhan, kita masuk dalam pembahasan kelanjutan daripada Yohanes pasal yang kelima. Kita masuk dalam ayat 25 sampai 29. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, siap apa yang hamba sampaikan dibimbing oleh Roh kebenaran di Roh Kudus, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami juga dibimbing oleh Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 5 ayat 25 sampai 29. Aku berkata kepadamu, demikian kata Yesus, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita membahasnya satu persatu. Saudara sekalian, dalam ayat 25 dikatakan, aku berkata kepadamu. Itu dalam terjemahan kita. Seharusnya dituliskan, this is the truth. Inilah kebenaran yang aku sampaikan kepadamu. This is the truth. Inilah kebenaran. Jadi ini bukan berita yang main-main atau berita bohong belaka. Tapi inilah kebenaran yang manusia butuhkan untuk keselamatan dirinya. Tuhan Yesus adalah dirinya kebenaran itu. Tuhan Yesus bukan sekedar mengajar tentang kebenaran, tapi Yesus adalah dirinya kebenaran. Lihat Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran. Ho aletheia. Dan akulah hidup. Yohanes 14 ayat 6. Semua perkataannya pasti benar, karena beliau adalah sang kebenaran itu sendiri. Ya, ayat 25, Yohanes 5 ayat 25b, dikatakan sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang-orang mati, kita mempelajari satu kata itu, orang-orang mati. Di sini Tuhan Yesus menggunakan kata mati untuk menunjuk pada dua pengertian. Yaitu pengertian mati secara rohani, dan yang kedua adalah mati secara jasmani. Nah, kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itulah pesan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Pada Adam khususnya. Ya, jika engkau memakan buah yang dilarang Tuhan itu, pada saat engkau memakannya, pastilah, bukan mudah-mudahan, pastilah engkau mati. Kata mati mempunyai arti keterpisahan. Keterpisahan. Makna rohaninya adalah mati secara rohani, yaitu keterpisahan dengan antara manusia dengan Allah sang sumber hidup. Itulah mati rohani. Nah, dalam Kejadian 3:8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi karena mereka sudah melanggar perintah Allah, maka ada keterpisahan antara Allah dengan manusia yang berdosa itu. Ya, dikatakan bersembunyilah manusia dan istrinya itu, karena mereka sudah berbuat dosa. Manusia berusaha bersembunyi dari Allah, tapi tentunya tidak bisa.
Karena Allah tuh maha tahu adanya. Manusia berusaha bersembunyi karena takut. Karena mereka sudah melanggar perintah Allah. Ada halangan, ada jurang pemisah antara Allah yang maha suci dengan manusia yang baru saja berbuat dosa karena melanggar akan larangan dari Tuhan itu. Ya, makna kedua dari mati di sini artinya kematian jasmani, yaitu keterpisahan bagian roh atau jiwa manusia dengan tubuh jasmaninya. Itulah artinya mati secara jasmani. Ini terjadi pada Adam dan keturunannya. Kejadian 5 ayat 5. Kita juga keturunan Adam, ya. Dikatakan dalam Kejadian 5 ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati, yaitu ia mengalami keterpisahan antara bagian roh atau jiwanya dengan tubuhnya karena dia sudah berbuat dosa. Umur 930 tahun, ya. Karena jumlah manusia secara kuantitas waktu itu masih sedikit, maka Tuhan memberikan berkat yang sesuai dengan konteksnya. Supaya manusia bisa berusia panjang, sehingga bisa mempunyai banyak anak, supaya bisa memenuhi bumi ini. Ya, Tuhan memberikan berkat sesuai dengan konteksnya. Sebab Allah itu Allah yang maha bijak. Ya, Yohanes 5 ayat 25b dikatakan, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, yaitu Yesus, dan mereka mendengarnya akan hidup. Kapankah itu terjadi? Secara rohani, hal itu terjadi kapan saja ketika seseorang percaya Yesus sebagai juru selamat. Kapan saja. Seseorang yang berdosa, kapan saja dia percaya Yesus sebagai juru selamat, maka dia akan mengalami kebangkitan. Dia akan mengalami kehidupan secara rohani, ya, karena rohnya dibangkitkan oleh Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Ya, secara jasmani hal itu akan terjadi ketika Yesus datang kedua kalinya pada hari kiamat nanti. Pada waktu itu akan terjadi kebangkitan yang sifatnya universal. Manusia pada masa sebelum Masehi, manusia pada masa sesudah Masehi, dan kita hidup pada masa sesudah Masehi, dan kapan, berapa tahun lagi kita nggak tahu. Sampai Yesus datang kedua kali. Semua orang yang pernah hidup akan menerima kebangkitan jasmani. Ya, karena Tuhan itu Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan itu sumber hidup. Cuma bedanya orang yang sudah percaya Yesus akan menerima kebangkitan jasmani dan diberikan kebahagiaan yang kekal dan menikmati tubuh kebangkitan bersatu kembali dengan rohnya yang sudah ada di surga itu, dan orang-orang yang sudah percaya Yesus itu akan hidup di namanya Yerusalem baru sesuai dengan Wahyu 21 dan 22 itu. Yerusalem baru tentunya tidak sama dengan kota Yerusalem sekarang ini. Yerusalem baru adalah kota yang luar biasa besarnya, yang bisa menerima jutaan umat Tuhan yang pernah hidup di dunia ini dan sudah percaya Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Iya. Lihat Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku, yaitu Yohanes, melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Itu apa yang tertulis dalam Wahyu 20 itu. Nah, sekalian kita bandingkan dengan Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Allah Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Allah Anak juga demikian. Sebab Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu yang keberadaannya dari kekal sampai kekal. Eksistensi Allah Tritunggal dari kekal sampai kekal. Ya, dikatakan sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi berarti ayat ini menyatakan kepada kita, nggak ada yang mencipta Allah. Saya ulangi lagi, tidak ada orang yang pernah mencipta Allah. Bab Allah itu keberadaannya hidup yang Allah miliki, Allah hidup dalam dirinya sendiri dari kekal sampai kekal. Nah, kata mencipta yang kita lihat dalam Kejadian pasal 1 itu dari kata bara dalam bahasa Ibrani yang berarti out of nothingness, dari ketiadaan dibuat ada oleh Allah. Itulah kata mencipta, bara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah sang sumber hidup dan pencipta hidup itu. Bukan yang lain, hanya Allah Tritunggal. Ya, Yohanes 5 ayat 27 dikatakan, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Yesus untuk menghakimi. Jadi Allah Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena ia, yaitu Yesus, adalah anak manusia. Anak manusia. Jangan lupa ya, anak. Kita, saudara dan saya juga anak-anak manusia. Tapi Yesus disebut sebagai A, hurufnya besar, A besar, M-nya huruf besar, anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Kita lihat, ya lihat bandingkan dengan Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Ini kitab bagian nubuatan dari Daniel. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Ini dalam bahasa yang sifatnya simbol. Yang lanjut usianya di sini adalah menunjuk pada Allah. Ya, jangan lupa ini konteksnya adalah kebudayaan Ibrani yang sangat menekankan kepada pribadi yang sudah senior, itu pribadi yang berpengalaman, pribadi yang mempunyai kekuasaan, pribadi yang berwibawa. Itu konteksnya seperti itu. Ya, jadi Allah dalam bahasa simbolnya disebut ya, atau dituliskan sebagai yang lanjut usianya itu. Dan ia, sang anak manusia itu dibawa ke hadapannya, ke hadapan Allah. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya, kepada anak manusia. Kekuasaan sang anak manusia itu adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dalam konteks itulah ketika Yesus menjelma 2000 tahun yang lalu ke dunia, Yesus menyebut dirinya sebagai sang anak manusia yang pernah dinubuatkan dalam kitab Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Dikatakan sang anak manusia itu kekuasaannya kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan sang anak manusia itu adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Semua kerajaan di dunia ini ada awalnya dan ada akhirnya. Kerajaan Romawi yang begitu luar biasa, yang pernah ada di dunia begitu panjang, tapi akhirnya sudah selesai. Tinggal memori belaka. Tinggal kita kenang, oh dulu pernah ada kerajaan Romawi ya, yang begitu hebat. Tapi sekarang tinggal kenangan.
Tapi kerajaan sang anak manusia, yaitu kerajaan Yesus, itu kerajaan yang tidak akan musnah, yang kekal, yang tidak akan lenyap. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan Tuhan Yesus tuh sewaktu menjelma jadi manusia dalam kitab Injil ya, berkali-kali Yesus mengenakan sebutan anak manusia pada dirinya. Berkali-kali. Ya, kita bandingkan 3 ayat saja, padahal masih banyak ya. Kita bandingkan Matius 9 ayat 6. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, kata Yesus. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yaitu nubuat Yesus tentang kematiannya yang akan datang itu. Ya, waktu Yesus mati di Golgota itu 3 hari 3 malam. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia. Itu banyak ayatnya, tapi saya hanya mengutip 3 ayat saja. Ya, tentang anak manusia. Ya, kita bandingkan, kita kembali kepada Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, suara Yesus, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Semua orang dalam kuburan, maksudnya kita bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang dikremasi? Kok ayat ini hanya menunjuk pada orang-orang yang mati dikubur? Tapi bagaimana dengan orang-orang yang dikremasi? Apakah mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan? Ya, sebagian kelompok dalam kekristenan melarang jemaatnya agar kalau meninggal dunia tidak dikremasi, karena mereka takut kalau nanti Yesus datang kedua kali, mereka tidak akan mengalami kebangkitan. Karena yang dibangkitkan, kata mereka, hanya orang yang dikuburkan. Kita bandingkan apakah benar itu. Lalu sekalian kita bandingkan dengan kejadian tahun 1993 yang lalu. Ya 30 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Ya, kita melihat ada pesawat dari teroris yang menghantam gedung WTC. Ya, dan gedung perdagangan itu. Ya, ditabrak. Sehingga mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Ya, apakah saudara pikir yang meninggal dunia tidak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh? Saya yakin pasti ada. Bagaimana kalau mereka ditabrak dan mereka pasti meninggal dunia tidak bisa dikuburkan, mereka hangus gitu ya? Bagaimana dengan kebangkitan mereka nanti? Sekalian, Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Ya, Allah yang bisa membangkitkan orang-orang yang dikuburkan maupun orang-orang yang dikremasi. Karena Allah itu maha kuasa. Semua orang yang pernah hidup di dunia ini pasti ada catatannya dalam buku kehidupan di surga sana. Di surga yang kekal itu. Iya. Kejadian 3 ayat 19. Ini bagus ini ayat ini ya. Kejadian 3 ayat 19. Sampai engkau kembali lagi jadi tanah. Nah ini. Orang mengajarkan, gereja mengajarkan orang Kristen dikuburkan, ya cocok dengan ayat ini. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya. Karena dari situlah engkau diambil. Nah ini berikutnya yang bagian B. Tetap dalam Kejadian 3:19. Sebab engkau debu. Dalam bahasa Inggrisnya dust. Debu, abu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Dust juga artinya debu dan abu. Jadi berarti orang Kristen boleh nggak dikremasi? Boleh saja, nggak ada halangan. Firman Tuhan tidak menghalangi. Ya, cuma masalahnya apakah keluarganya secara psikologis mengizinkan itu atau tidak? Ya,
Ada keluarga yang secara psikologis tidak mengizinkan, ayah kami, engkong kami, emak kami, mama kami, tolong dikubur saja. Ya itu terserah. Tapi secara teologis, itu firman Tuhan tidak melarang. Ya, anak Tuhan yang kalau sudah meninggal dunia boleh dikubur, boleh juga dikremasi. Ini suatu hal yang pentingnya. Dikubur atau dikremasi tidak ada masalah bagi Tuhan. Semua akan dibangkitkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dan kalau setelah dibangkitkan, Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan bagi umatnya yang sudah meninggal dunia itu. Ya. Bagi umatnya berarti bagi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pada waktu Tuhan datang kedua kali, Tuhan sudah sediakan tubuh kemuliaan bagi saudara dan saya dan bagi semua orang yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Kekristenan, nah kalau kita lihat kekristenan lebih fokus pada bagaimana seseorang hidup di dunia. Ya, kekristenan lebih fokus pada bagaimana seseorang hidup di dunia daripada bagaimana seseorang mati secara jasmani di dunia. Iya, ini pentingnya. Ya, kalau orang mati, ya boleh dikubur, boleh dikremasi. Tapi kekristenan lebih fokus pada bagaimana orang itu waktu hidup di dunia. Apakah percaya Yesus sebagai selamat waktu hidup di dunia? Apakah setia mengiring Tuhan? Apakah setia melayani Tuhan? Apakah menjadi garam dan terang di dunia ini? Jadi kekristenan lebih fokus pada bagaimana seseorang hidup di dunia. Iya. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Rasul Paulus berkata apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau kita hidup, biarlah hidup kita bagi kemuliaan Kristus. Dan kalau Tuhan panggil kita, yaitu kematian. Dan bagi Paulus, mati adalah keuntungan. Karena kalau kita meninggal dunia dalam Tuhan, roh kita akan bersama Tuhan di surga. Makanya dikatakan mati adalah keuntungan. Secara roh. Ya. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kita hidup sementara hanya beberapa puluh tahun di dunia ini. Biarlah kita bekerja bagi Tuhan untuk memberi buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Ini suatu hal yang penting. Ya, Yohanes 5 ayat 29b. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Berbuat baik, berbuat jahat. Apakah kalau kita melihat ayat ini, apakah kekristenan mengajarkan keselamatan berdasarkan perbuatan baik? Ini pertanyaannya. Ya, berbuat baik, berbuat jahat. Apakah kekristenan mengajarkan keselamatan berdasarkan perbuatan baik? Bandingkan Matius 3 ayat 8. Ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yaitu perbuatan kita harus sesuai dengan pertobatan kita. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Perbuatan baik adalah buah dari pertobatan yang terjadi dalam hati. Seorang kata, saya sudah bertobat. Dia sudah bertobat. Orang itu sudah bertobat. Jangan lupa, pertobatan itu terjadinya dalam hati yang gak kelihatan oleh orang lain. Hanya Tuhan yang tahu dan orang itu sendiri yang tahu. Jadi, sedangkan perbuatan baik adalah buah dari pertobatan yang terjadi dalam hati. Nah, siapakah yang berbuat baik? Dalam bahasa Yunani-nya adalah agata. Matius 9 ayat 17, jawab Yesus kepada orang muda yang kaya itu, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Agatos. Agatos ya. Satu akar kata ya. Hanya satu yang baik, agatos. Jadi kalau kita berkata itu dia mau orang baik, ada juga orang jahat. Ya, jadi banyak kita berkata di dunia ini ada orang-orang baik.
Tapi Yesus berkata hanya satu yang baik. Agathos itu. Siapa? Ya, nggak ada seorang pun yang layak mendapat hidup kekal. Karena semua kita, saudara dan saya, nggak baik di hadapan Tuhan. Hanya satu yang baik, itu Tuhan saja. Ya, jadi kita, saudara dan saya sebenarnya nggak layak mendapat hidup kekal. Kalau sekarang kita mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa dan hidup kekal, itu semua hanya anugerah Allah saja. By the grace of God. Setiap kita para pendeta, para penginjil, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang secara umum, setiap kita gak layak di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa. Saudara berkata, saudara mungkin gak pernah mencuri, saudara mungkin gak pernah membunuh orang, tapi saudara seringkali berpikiran yang jahat, berpikiran kotor, berhayal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan itu dosa. Jadi dikatakan tidak ada seorang manusia pun yang layak mendapat hidup kekal karena setiap kita berdosa. Oleh karena itu kalau kita mendapat hidup yang kekal, keselamatan itu semua hanya anugerah Allah semata melalui iman kepada Yesus sebagai juru selamat yang sudah mengampuni, yang sudah mengangkut, yang sudah mengangkat dosa itu, yang sudah menanggung dosa itu terhadap dirinya sendiri dan rela mati di salib itu. Iya, Allah mengadakan hidup kekal bagi orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ya, hidup kekal tidak hanya berkaitan dengan umur yang panjang. Saya ulangi, hidup kekal tidak hanya berkaitan dengan umur yang panjang. Buat apa diberi umur panjang jika terus-menerus sakit dan berbuat dosa? Sehingga ada orang yang umurnya panjang tapi sayang di atas ranjang terus karena sakit dia. Ya, buat apa diberi umur panjang jika terus-menerus sakit dan berbuat dosa? Jadi hidup kekal tidak hanya berkaitan dengan umur yang panjang. Hidup kekal dalam bahasa Yunani adalah aionios. Aionios berarti kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah. Kualitas hidup yang dimiliki oleh Allah seperti apa? Gak pernah sakit, gak pernah berdosa, gak pernah gagal, gak pernah mati dan lain-lain. Ya, itulah kualitas hidup yang seperti dimiliki oleh Allah. Iya. Terus kalian kalau saudara bertanya, bagi siapa yang percaya Yesus sudah diberikan hidup yang kekal, kok masih bisa berdosa, kok masih bisa sakit, kok masih bisa mati? Katanya orang yang percaya Yesus diberikan hidup yang kekal, kok masih jadi orang percaya Yesus bisa gagal dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi? Loh, bagaimana? Apa buktinya? Nah, saya kasih contoh gambar ini. Sepertinya sang istri baru selesai masak. Lalu si istri berkata, "Papa, tolong cobain dulu, ya, tes dulu. Masakanku cukup asinkah, cukup maniskah, cukup asamkah?" Lalu sang istri membiarkan suaminya mengambil 1 sendok untuk mencicipi masakan yang baru selesai dimasak itu. Cukup asinkah, cukup maniskah, cukup asamkah, dan selanjutnya. Oh sekalian, bagi umat yang masih di dunia ini, ketika percaya Yesus sudah dikaruniakan hidup kekal. Namun yang kita terima sekarang ini di dunia ini, kita baru sekedar foretaste, mencicipi hidup kekal itu. Belum seluruhnya, baru mencicipi. Seperti orang mencicipi masakan, baru 1 sendok, belum 1 piring, atau belum 2 piring, baru mencicipi. Kita sudah mencicipi hidup kekal,
Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesuksesan. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita kesehatan. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita hidup yang luar biasa, berkemenangan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami sakit, mengalami kegagalan, mengalami berbagai macam hal yang gak enak. Kenapa demikian? Ya karena kita masih hidup dalam dunia yang berdosa ini. Sehingga ketika kita terima Yesus, kita sudah dapat hidup yang kekal, cuma baru dalam tahap mencicipi, foretaste, seperti orang mencicipi 1 sendok masakan dari sang istri yang kita lihat ini. Terus kalian belum makan secara keseluruhan, baru mencicipi. Puji Tuhan. Iya, Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sebenarnya setiap orang berdosa adalah jahat di hadapan Allah. Ya, sedikit dosa saja sudah jahat di hadapan Allah. Roma 3:11-12 dikatakan Rasul Paulus berkata apa? Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang yang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Gak ada yang berbuat jahat baik, seorang pun tidak. Itu kata Rasul Paulus ya. Jadi gak ada seorang pun, walaupun dia kaum alim ulama, tapi di hadapan Tuhan semua orang berdosa di hadapan Tuhan. Iya, umatnya bisa diselamatkan itu hanya anugerah Allah semata. By the grace of God only. Yang sebenarnya gak layak kita terima. Kita orang berdosa juga kok. Sama seperti yang lain juga. Orang berdosa. Tapi oleh anugerah Allah yang kita terima melalui kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita diberikan status baru sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Puji Tuhan. Roma 3:23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia saja. Iya. Apakah perbuatan jahat manusia yang paling puncak? Apakah? Banyak sekali perbuatan jahat manusia. Mencuri, merampok, nyontek, itu perbuatan jahat. Ya. Korupsi. Tapi dari sekian perbuatan jahat, manakah yang paling puncak? Klimaksnya perbuatan jahat itu apa? Menolak tawaran Allah yang mengaruniakan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu paling puncak. Perbuatan jahat paling puncak adalah menolak tawaran Allah yang mengaruniakan Yesus sebagai juru selamat. Itu ditolak oleh sebagian orang. Berarti mereka sudah melakukan perbuatan jahat yang paling puncak. Nggak ada lagi pengampunan dosa. Iya. Karena hanya melalui Yesus saja manusia diselamatkan, tapi itu pun ditolak. Itulah kejahatan manusia yang paling puncak. Iya. Nah, kita baca bagian ini. Matius 12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Hujat terhadap Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Artinya apa? Nah, kita perlu tahu dulu, menghujat Roh Kudus adalah menolak karya Roh Kudus yang mendorong seseorang untuk percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Kita bisa percaya Yesus sebagai juru selamat karena Roh Kudus yang mendorong kita, meyakinkan kita untuk kita bisa percaya Yesus sebagai juru selamat. Tapi orang yang menghujat Roh Kudus itu menolak dorongan Roh Kudus itu. Jika perbuatan menolak pekerjaan Roh Kudus itu terus-menerus dilakukan sampai orang itu meninggal,
Saudara saya mungkin pernah menolak karya Roh Kudus, tapi nggak sampai meninggal. Ya, waktu kita sakit kita bertobat, waktu kita gagal dalam bisnis kita bertobat. Ya misalnya gitu ya. Tapi orang yang menghujat Roh Kudus itu terus dia menolak karya Roh Kudus dalam hati. Sampai orang itu meninggal, maka ia sudah jatuh ke dalam dosa menghujat Roh Kudus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa. Tapi orang itu menolak karya dan kasih Tuhan Yesus itu. Ya akibatnya dosanya nggak diampuni. Dia sudah menghujat Roh Kudus. Ya. Ayat 29. And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of judgment. Siapa yang berbuat baik akan mendapatkan kebangkitan hidup. Ya, sedangkan yang berbuat jahat akan dibangkitkan tapi menghadap segala pengadilan Allah. Maksud ayat ini apa? Kedua kelompok manusia sama-sama akan dapat kebangkitan, resurrection, ya. Namun beda tujuannya. Yang telah berbuat baik karena percaya Yesus akan mendapat resurrection of life. Kebangkitan hidup, untuk dapat hidup. Yang telah berbuat jahat, yang berdosa dan menolak Yesus akan dibangkitkan juga, tapi dihakimi, yaitu resurrection of judgment. Kebangkitan untuk menghadapi judgment, ya, penghukuman. Ya. Iya. Apakah umat Tuhan akan mengalami penghakiman dari Tuhan? Itu pertanyaannya. Kita yang sudah percaya pada Yesus akan menghadapi penghakiman dari Tuhan atau tidak? Jawabannya ya, akan menghadapi penghakiman. Bahkan prioritas. Sebelum Tuhan menghakimi orang-orang lain yang gak percaya Yesus, yang pertama dihakimi adalah umat Tuhan. Dari mana saya bisa katakan itu? Lihat 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri, gereja Tuhan, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Namun, kita perlu ingat, namun penghakiman itu bukan untuk menentukan selamat atau tidak. Itu penting. Karena roh umat Tuhan yang sudah meninggal dunia telah ada di surga. Ya, detik dia meninggal dunia, roh umat Tuhan sudah diterima Tuhan di surga. Walaupun tubuhnya akan dikubur atau dikremasi itu. Tapi rohnya sudah ada di surga. Lihat Filipi 1 ayat 21 dan 23 tadi. Iya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, yaitu meninggal bersama dengan Tuhan. Itu memang jauh lebih baik. Iya, kalau kita seorang percaya Yesus, iya, rohnya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Walaupun tubuhnya akan dikuburkan maupun akan dibakar. Tubuhnya ya, secara fisik. Ya, pengadilan Tuhan terhadap umatnya adalah untuk menentukan pahala, bukan keselamatan. Iya. 1 Korintus 3 ayat 22 sampai 15. Rasul Paulus berkata apa? Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan menampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api. Ya, umat Tuhan dihakimi untuk menentukan pahala. Ini pentingnya.
Iya, kita lihat ya. Rasul Petrus berkata apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurnian dengan api. Jadi seperti ujian Tuhan menghakimi seperti api itu. Ya, kalau orang itu seperti emas yang murni, ya, walaupun diuji dengan api, dia akan keluar sebagai emas yang murni juga. Ya, ini penting. Ya. Oke. Umat Tuhan juga akan dihakimi untuk menentukan pahala pada waktu Yesus datang kedua kali. Ya, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana dengan pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api. Saya ulangi lagi ayat itu ya. Namun bagi mereka yang tidak percaya Tuhan, seluruh kelakuan mereka akan dihakimi oleh Tuhan. Ingat ya, tidak ada satu dosa pun boleh masuk surga, walaupun itu dosa kecil. Surga itu tempat yang maha suci. Nggak ada satu dosa pun boleh masuk surga. Ya, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Wahyu 20 ayat 13-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kitab sangat penting untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Bagaimana nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Ya percaya pada Yesus sebagai juru selamat, itu saja. Ya. Bagaimana agar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Dengan beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Ayat ini ya, Wahyu 21-27. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Itu surga ya. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Siapa anak domba itu? Yaitu Yesus. Ya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua ya. Mari kita berdiri nyanyikan satu lagu. Ya. Lagu ini sudah lama saya tahu. Waktu saya masih remaja ya. Dan saya masih ingat dengan lagu ini bagus ya. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus memanggil padaku dengan suara manis merdu. Marilah datang padaku, Yesus berseru. Dia kata, aku jalan, kebenaran dan kehidupan. Tak seorang sampai ke Bapa tanpa aku. Bait yang kedua. Lebarlah jalan di dunia yang menuju ke neraka, tapi sempitlah jalannya menuju surga. Dia kata, aku jalan, kebenaran dan kehidupan.
sampai ke Bapa tanpaku. Dia kata aku jalan. Dia kata aku jalan, kebenaran dan kehidupan. Tak seorang sampai ke Bapa tanpaku. Tak seorang. Tak seorang sampai ke Bapa tanpaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami yang percaya Yesus sebagai Juru Selamat diberikan jalan, karena Engkaulah jalan itu. Jalan menuju ke surga, jalan menuju kepada Allah Bapa pencipta kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus membimbing dan menolong kami untuk bisa memahami firman dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.